Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kamajaya, kelas 11 TAB 1, nomor absen 14, asal sekolah SMK Negeri 5 Surabaya. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengganti oli mesin dan mengganti filter oli. Sebelum melakukan praktek, alangkah baiknya kita menggunakan perlengkapan safety seperti helm safety supaya tidak terbentur saat mengganti oli, dan menggunakan wear pack supaya terlindung dari oli, dan menggunakan sepatu safety. Lanjut, di sini saya akan mengecek kondisi oli terlebih dahulu sebelum mengganti oli. Mengeceknya menggunakan speed. Pertama, kita lap menggunakan majun dan masukkan kembali. Lalu cek warna oli. Jika warna oli berwarna hitam maka harus segera diganti. Kemudian saya akan mengganti oli. Sebelum mengganti oli, alangkah baiknya kita buka tutup oli supaya oli terkuras dengan cepat. Jika tutup oli sudah terbuka, kita buka baut bak oli menggunakan kunci pasring ukuran 19. Jika baut oli sudah terbuka, sambil menunggu oli terkuras habis, saya akan mengganti filter oli terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengambil filter oli yang baru. Sebelum kita memasang filter oli yang baru, kita melumasi karet filter oli menggunakan oli supaya jika pasang karet tidak melenceng. Jika karet sudah dilumasi dengan oli, maka kita selanjutnya memasang tutupnya semua. Memasangnya yang pertama-tama tidak usah menggunakan tenaga. Nah, jika sudah agak erat seperti ini, kita putar filter oli maksimal 3/4, 1/2. Jika sudah erat, namun sebelum 3/4 tidak apa-apa. Jika oli sudah terkuras habis, selanjutnya tutup baut bak oli kembali. Lalu kencangkan menggunakan kunci pasring. Jika sudah, saya akan mengisi oli yang baru. Di sini saya sudah mendapat oli yang baru. Untuk oli yang saya gunakan yaitu Pertamina Meditran SC High Performance Diesel Engine Oil. Untuk klasifikasi api servisnya CF strip 4 atau SG, yang artinya oli ini dapat digunakan di engine diesel maupun engine bensin. Namun
Oli ini lebih efisien digunakan pada engine diesel. Untuk kekentalannya yaitu SAE 15W/40. Kemudian saya akan mengisi oli ke dalam tangki. Jika sudah diisi, kita cek jumlah oli menggunakan dipstick. Apakah oli sudah memenuhi syarat? Kita menggunakan margin terlebih dahulu. Lalu kita cek jumlah kondisi sudah memenuhi syarat atau belum. Ternyata jumlah oli masih kurang dan saya akan mengisi kembali. Nah, sudah. Saya akan mengecek jumlah oli kembali menggunakan stick. Kita lap terlebih dahulu menggunakan macun. Dan oli sudah di antara F dan L. Jika sudah seperti ini, maka jumlah oli sudah memenuhi syarat dan siap digunakan. Kemudian jika kita tutup, pasang kembali tutup oli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menambahkan penjelasan terkait oli mesin. Yang pertama ada sifat utama dari oli mesin. Sifat utama dari mesin yaitu yang pertama sebagai pelumasan. Oli mesin melumasi permukaan metal yang bersinggungan dalam mesin dengan cara membentuk lapisan film oil. Lapisan oli tersebut berfungsi mencegah kontak langsung antara permukaan metal dan membatasi keausan dan kehilangan tenaga yang minim. Kemudian yang kedua, bersifat pendingin. Pembakaran menimbulkan panas dan komponen mesin akan menjadi panas sekali. Hal ini akan menyebabkan keausan yang cepat bila tidak diturunkan temperaturnya. Untuk melakukan ini, oli mesin harus disirkulasi pada sekeliling komponen-komponen agar dapat menyerap panas dan mengeluarkannya dari mesin. Yang ketiga, sebagai perapat. Oli mesin membentuk semacam lapisan antara piston dan silinder. Ini berfungsi sebagai perapat atau seal yang dapat mencegah hilangnya tenaga mesin. Sebaliknya, apabila ada kebocoran, maka gas campuran yang dikompresikan atau gas pembakaran akan menekan di sekeliling piston dan masuk ke dalam bak engkol, dan ini berarti akan kehilangan tenaga. Kemudian selanjutnya sebagai pembersih. Kotoran akan mengendap dalam komponen-komponen mesin. Ini menambah pergesekan dan menyumbat saluran oli. Oli mesin akan membersihkan kotoran yang menempel tersebut untuk mencegah tertimbun di dalam mesin. Selanjutnya sebagai penyerap tegangan. Oli mesin menyerap dan menekan tekanan lokal yang bereaksi pada komponen yang dilumasi serta melindungi agar komponen tersebut tidak menjadi tajam saat terjadinya gesekan-gesekan pada bagian yang saling bersinggungan. Selanjutnya ada syarat-syarat oli mesin. Oli mesin harus memiliki syarat seperti yang pertama, harus mempunyai kekentalan yang tepat. Kemudian apabila terlalu rendah, lapisan oil ini akan mudah rusak dan akan menyebabkan keausan pada komponen. Apabila terlalu tinggi, akan menambah tekanan dalam gerakan komponen dan akan menyebabkan mesin berat saat di start dan tenaga akan berkurang. Selanjutnya, kekentalan harus relatif stabil tanpa terpengaruh adanya perubahan dalam temperatur.
Kemudian oli mesin harus sesuai dengan penggunaan metal. Kemudian tidak merusak atau anti karat terhadap komponen. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan busa. Lalu kemudian seperti yang kita lihat pada gambar, klasifikasi kekentalan dari oli mesin dibagi menjadi dua, yaitu multi grade oil dan single grade oil. Multi grade oil sendiri kekentalan olinya dapat menyesuaikan pada suhu dingin maupun suhu panas. Kodenya yaitu seperti SAE 15W40, SAE 20W40, SAE 20W50 dan lain-lain. Saya akan mengambil contoh seperti kode SAE 15W40. Apa sih arti kode tersebut? Arti dari SAE 15W40 yaitu untuk yang SAE 15W artinya tingkat kekentalan oli pada suhu dingin, sedangkan angka 40 yaitu tingkat kekentalan oli pada suhu panas. Kemudian yang kedua ada single grade oil, berbeda dengan multi grade oil. Single grade oil yaitu hanya bisa pada kondisi satu suhu saja. Kodenya yaitu SAE 20 dan SAE 30. Dan selanjutnya ada klasifikasi kualitas. Kualitas oli mesin diklasifikasikan sesuai dengan standar API atau American Petroleum Institute dan dites dengan cara API. Klasifikasi API biasanya tercantum pada masing-masing kemasan oli mesin untuk menambahkan tingkatan SAE, sehingga pemilihan akan lebih mudah. Bisa dilihat dari perbandingan kondisi pengoperasian kendaraan. Kemudian seperti yang kita lihat pada tabel, klasifikasi oli mesin terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi oli mesin untuk mesin bensin dan klasifikasi oli mesin untuk mesin diesel. Klasifikasi API untuk mesin bensin ditandai dengan kode huruf awal S seperti SA, SB, SC, SD, SE, SF dan lain-lain. Kemudian untuk klasifikasi API mesin diesel ditandai dengan kode awal huruf C seperti CA, CB, CC, CD dan lain-lain. Seperti yang kita lihat pada tabel, masing-masing klasifikasi API memiliki penggunaan dan kualitas oli yang berbeda-beda. Untuk huruf yang kedua, jika hurufnya semakin jauh dan mendekati huruf Z, maka kinerja oli semakin baik dan performanya makin tinggi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh gambar kekentalan dan klasifikasi API pada kemasan oli. Seperti yang kita lihat pada gambar, oli tersebut memiliki kekentalan SAE 20W50. Berarti oli tersebut dapat digunakan di suhu dingin maupun suhu panas. Dan kita lihat klasifikasi API-nya yaitu API service SL. Berarti oli tersebut cocok digunakan pada mesin bensin. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi API-nya API CF. Berarti oli ini cocok digunakan di mesin diesel. Sekian saja penjelasan saya terkait oli mesin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.